Channel-channel ini berhasil meraih jutaan views dari hanya membuat konten video motivasi. Beberapa channel di sini berasal dari negara Indonesia dan salah satu yang paling menonjol adalah dari channel 1% Indonesian Life School dan channel orang 100%. Tapi mungkin akan sangat jauh jika kita membahas tentang channel 1%. Channel ini tidak bisa diragukan lagi karena ia adalah ahlinya dalam membahas tentang life skill dan ilmu psikologi. Maka dari itu kita akan membahas channel orang 100%. Channel ini dibuat pada 21 Maret 2021, sekitar 3 tahun lebih channel ini sudah berdiri. Tapi apa yang membuat channel ini bisa menghasilkan $63.000 per bulan atau jika dirupiahkan bisa sekitar 882 juta rupiah. Jadi di video ini gua akan membahas cara membuat channel motivasi dan cara membuat konten motivasi mulai dari mencari ide konten, membuat skrip, membuat voiceover, mencari footage, editing sampai tips dan triks membangun channel tanpa wajah yang mampu mendapatkan jutaan views dan berpenghasilan fantastis setiap bulannya. Dan gua akan mengajarkan cara pakai AI yang benar agar bisa lolos monetisasi. Karena di video gue yang sebelumnya banyak yang komen kalau mereka ragu jika konten-konten tersebut tidak bisa dimonetisasi. Sebelumnya disclaimer dulu, video ini berbeda dari video gue yang sebelumnya. Karena di video ini kita nggak akan copy paste video milik orang lain seperti di channel-channel sebelah. Ya, dengan kata lain kita akan membuat konten original dari otak kita sendiri. Sebelum video ini dilanjut, like dulu video ini dan subscribe channel ini agar nggak ketinggalan video-video edukasi gue yang berikutnya. Oke, langsung aja kita ke step yang pertama, yaitu mencari ide konten. Dalam mencari ide konten video motivasi butuh pengetahuan yang luas tentang psikologi dan masalah-masalah yang dialami oleh generasi muda zaman sekarang. Kurang lebih channel-channel motivasi membahas tentang mental health dan tips and tricks tentang ilmu kehidupan yang dialami generasi muda. Buat yang sudah berpengetahuan luas tentang hal tersebut bisa brainstorming sendiri. Tapi kalau buat yang gak expert, gua akan kasih alternatif menggunakan aplikasi ChatGPT. Di sini gua akan ajari kalian cara mencari ide konten yang benar menggunakan ChatGPT dan gua akan jelaskan detail agar kalian bisa praktekkan dan bisa expert dalam menggunakan ChatGPT. Ya, di sini gue sudah membuat promnya. Biar gue jelaskan terlebih dahulu promnya. Kenapa kita harus memakai prompt seperti ini? Kenapa nggak yang singkat aja? Oke, pertama agar ChatGPT dapat menangkap perintahnya secara detail agar kita juga mendapat ide konten yang kita mau. Di sini yang pertama ada yang namanya role. Tujuannya agar ChatGPT dapat mengetahui seperti apa perannya dalam perintah yang kita buat. Lalu yang kedua ada yang namanya action. Agar ChatGPT tahu apa yang kita butuhkan. Lalu ada yang namanya expectation. Tujuannya agar ChatGPT bisa menganalisa outcome yang kita mau dan ia akan memberikan apa yang kita inginkan nanti. Oke, kalau kalian sudah buat prompt seperti ini, kalian tinggal klik generate aja dan ChatGPT akan memberikan 10 ide konten yang akan kita pakai untuk 10 hari ke depan. Kalian pilih dulu ide konten apa yang ingin kalian pakai untuk konten hari ini. Gua akan memilih ide konten yang ini. Oke, kita sudah dapat ide konten kita, sekarang kita akan membuat skripnya. Untuk referensi kita akan mencari menggunakan ChatGPT. Caranya kalian tinggal copy judulnya lalu paste ke kolom prompt. Lalu kalian tinggal ketik promptnya seperti ini. Klik generate dan tinggal tunggu hasilnya. Oke, hasilnya udah jadi, lalu kita akan copy dulu skripnya. Lalu suruh ChatGPT untuk mengubah skripnya menjadi narasi. Copy dan paste ke note kayak gua gini. Saran dari gua di sini kalian ubah sedikit narasinya biar nggak 100% buatan AI dan biar otak kalian kepakai juga dalam membuat kontennya. Oke, skripnya udah jadi, sekarang kita akan lanjut ke step yang selanjutnya yaitu membuat voice over. Oke, gua akan saranin untuk membuat voiceover memakai Eleven Labs. Kenapa harus Eleven Labs? Oke, jadi gini, sekarang YouTube itu sangat sensitif tentang konten-konten yang memakai AI. Kurang lebih, bahasa kasarnya YouTube itu mau memberantas konten-konten yang memakai AI. Jadi YouTube itu mau konten kreator yang ada di YouTube membuat konten yang kreatif dari hasil jerih payah si konten kreator tersebut. Nah, kalau memakai voiceover yang seperti suara robot, udah jelas akan terdeteksi oleh YouTube. Karena Eleven Labs ini menghasilkan suara yang benar-benar jernih, seperti suara manusia, meskipun itu buatan AI. Jadi itu nggak akan terdeteksi oleh YouTube, gua jamin. Oke, balik lagi, kita tinggal copy paste aja skrip kita yang sudah tadi kita buat dan tinggal klik generate aja. Lalu tinggal tunggu sebentar aja. Kalau sudah, kita download aja voiceovernya. Oke, sebelum lanjut, like dulu video ini untuk share ke step yang selanjutnya. Kita akan lanjut ke step yang berikutnya, yaitu mencari footage untuk video kita. Untuk mencari footage, gue saranin kalian untuk memakai website yang bernama Pexels. Untuk kata kuncinya, kalian bisa pakai kata kunci motivation, exercise, dan work hard. Lalu download lebih dari 1 footage, boleh lebih dari 5 footage. Oke, kalau udah download footage-nya, kita akan ke step editing video.
Oke, sebenarnya kalian bebas mau edit pakai apa aja, karena gue editnya di HP, gue akan pakai aplikasi CapCut. Karena gue juga cukup ahli dalam editing di CapCut. Di CapCut kita bisa color grading dengan baik, bahkan ada filter-filter yang bisa kita langsung gunakan. Bisa juga menambahkan efek-efek yang membuat visual video jadi makin bagus, dan kita juga bisa menambahkan transisi yang tersedia di CapCut ini. Oke, pertama-tama gue akan masukkan semua footage-nya, terus gue akan masukkan voice-over-nya. Kalian pergi ke menu ini dan klik menu ubah suara yang ini. Lalu cari efek slow agar suaranya jadi makin berat. Lalu kalian tinggal atur aja sesuai selera kalian. Lalu gua pasin footage sama voiceovernya dan cut bagian voiceover yang kosong seperti ini. Gua akan cari yang udah ada voiceovernya lagi, gua cut, dan yang kosong ini akan gua buang. Lalu gua akan menambahkan sedikit transisi. Sedikit saran dari gua, kalau kalian pakai transisi sebaiknya jangan terlalu over, karena nanti akan kelihatan kurang enak dilihat oleh audiens. Gua akan kasih efek dan filter juga. Lalu jangan lupa untuk menambahkan sound effect dan background yang mendukung visual video kita. Nah, karena sekarang CapCut ini auto subtitlenya sudah berbayar, kalian butuh sedikit effort di sini untuk menambahkan subtitle sendiri. Gua akan tambahkan teks, pilih font dan gaya teksnya, dan seret teksnya sampai akhir, lalu cut aja teksnya sesuai voiceovernya kayak gini. Oke, di sini gua akan percepat aja. Kalau sudah, ekspor videonya, dan ini dia hasil videonya. Kadang kita berpikir perubahan besar butuh langkah besar, tapi sebenarnya hidupmu bisa berubah hanya dalam 5 detik. Bayangkan ini, alarm pagi berbunyi. Di saat itu, kamu punya pilihan. Dalam 5 detik, kamu bisa bilang ke diri sendiri, aku akan bangun sekarang, atau membiarkan hari ini lewat begitu saja. Atau ketika kamu sedang scroll tanpa tujuan di media sosial, dalam 5 detik, kamu bisa memilih untuk berhenti, menutup layar, dan fokus pada sesuatu yang lebih penting. Belajar, bekerja, atau bahkan hanya mengambil waktu untuk dirimu sendiri. Dan di depan cermin, saat rasa tidak percaya diri mulai muncul, kamu punya 5 detik untuk tersenyum dan berkata, aku bisa. Itu saja, 5 detik untuk memutuskan bahwa kamu layak. Kehidupanmu tidak berubah dalam semalam, tapi keputusan kecil dalam 5 detik yang kamu ambil berulang kali itu yang akan membawamu ke tempat yang kamu inginkan. Jadi apa keputusan 5 detik pertamamu hari ini? Oke, di sini gue saranin untuk upload di YouTube Shorts dan TikTok, karena biasanya Gen Z zaman sekarang ya kalau nggak scroll TikTok ya paling YouTube Shorts. Gue akan praktekin dan kasih unjuk ke kalian cara untuk membuat channel motivasi di YouTube. Pertama, kalian harus buat channelnya dulu. Karena gue udah ada channel yang gak kepakai di sini, gue pakai yang ada aja. Di sini gue akan menentukan namanya dulu. Kalau kalian bingung, kalian bisa pakai ChatGPT. Tapi nggak usah lah. Masa nentuin nama channel sendiri kalian masih bingung sih? Ya, jadi di sini gue akan kasih nama channel gue dengan nama Orang Sukses. Ya, karena channel motivasi namanya Better lah Orang Sukses ya. Dan gue akan ubah foto profil dan banner YouTube-nya. Kalian bisa buat pakai Canva, Pixel Lab, atau Photoshop kalau pakai PC. Kalau nggak ngerti, kalian bisa cari tutorialnya di channel lain. Channel kita udah jadi dan kita akan upload konten pertama kita. Klik tanda plus yang ada di sini dan pilih video yang sudah dibuat. Lalu kita akan menulis judul, ketik aja judulnya. Gue akan memilih tidak pakai hashtag karena sekarang menurut gue hashtag itu nggak terlalu berpengaruh buat video shorts. Oke, kita akan upload videonya dan kita tunggu 7 hari ke depan. Dan selama 7 hari itu gue akan kasih rekapan konten yang gue sudah upload di YouTube.